perlindungan Allah. Let's believe dalam Kristus ada berkat peluputan. Saya beri judul, punya masalah itu biasa. Coba ngomong kanan kirinya, punya masalah itu biasa. Iya, betul. Kita buka Roma 8, ayat yang ke-18 sampai 39. Punya masalah itu biasa. Jadi kita nggak usah stres, jangan depresi. Saya percaya masalah bisa membuat kita semakin indah. Masalah juga bisa membuat kita jatuh. Jatuh dalam dosa, karena banyak orang dalam persoalan biasanya cenderung meninggalkan Tuhan. Itu pilihan sih, tapi ada orang tertentu ketika dia diterjang atau diterpa oleh problema, dia malah dewasa. Makanya itu mari kita buka dulu, judulnya Pengharapan Anak-anak Allah di LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia yang di tangan kita Alkitab Indo ini. Kita lihat pasal 8 ayat 18 bunyinya begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Pakai atau gunakan masalah hidupmu sebagai batu loncatan. Agar kita dewasa iman. Dengan sebuah visi atau sebuah penglihatan masa depan. Bahwa masalah kita ini, penderitaan zaman sekarang, itu gak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita, baik di hidup ini maupun akhirat. Kalau di dalam persoalan, problema kita bisa setia. Kita bisa melakukan firman Tuhan. Maka kita seperti rumah yang dibangun bukan di atas dasar pasir. Saya percaya Tuhan bangga. Bagaimana kita diuji kalau bukan melewati masalah kehidupan. Jadi jangan lupa loh, waktu kita diterpa problema, mata Allah melihat kita. Respon hati itu penting sekali. Bagaimana kita bereaksi. Apakah kita reaktif terhadap persoalan atau kita meresponi Tuhan. Kalau kita tes antigen atau PCR, kan nanti muncul negatif atau positif. Nah, tubuh kita ini reaksi sama apa? Respon sama siapa? Kalau tubuh kita meresponi kesehatan, kita negatif terhadap virusnya. Tapi sebaliknya kalau kita reaktif terhadap virusnya, maka kita negatif terhadap kesehatan alias kita positif tesnya. Kita harus positif sama Tuhan Yesus. Jangan justru masalah membuat kita negatif sama Tuhan. Karena masalah hidup kita itu hanya sementara. Ada pahala loh, ada upah di sorga sekalipun dunia kasih karunia. Tahu nggak? Bahwa Tuhan itu melihat bahwa bagaimana kita diuji di hidup ini, Tuhan akan membalaskan sesuai perbuatan kita masing-masing. Itu tertulis di Alkitab, itu bukan ideku, itu di kitab Wahyu. Jadi tahu nggak, setiap kali kita mengalami persoalan, maka suasananya sensitif di sorga melihat, nah kira-kira Ayub akan berbuat apa. Belum lagi, penderitaan kita zaman sekarang ini nggak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang atau yang akan dinyatakan pada kita. Berarti ada kemenangan. Masalah silih berganti iya. Tapi kemenangan juga akan datang. Jangan lupa loh, bukan hanya pahala di kehidupan yang akan datang, di kehidupan sekarang ini. Pasti ada sesuatu. Tuhan menggantikan pada Ayub semua kerugiannya. Memang dia menderita sakit yang luar biasa. Atau dia kehilangan. Nggak bisa tergantikan. Ada banyak hal dalam hidup ini hangus nggak kembali, saya mengerti. Tetapi Tuhan itu adalah Allahnya restorasi. Lihat bagaimana Tuhan mengembalikan kejayaan Ayub. Saya percaya ayat itu di pasal terakhir Ayub itu bukan sia-sia ditaruh di situ. Bukan memberi kita pengharapan palsu. Tapi seperti mau berbicara kepada kita, if you believe me, through your problem, melalui problemamu, akan ada kebaikan yang kutunjukkan. Jangan mudah kecewa. Jangan gampang putus asa. Apalagi kepahitan. Punya masalah itu biasa. Yang gak biasa itu respon hati kita. Jadilah orang yang luar biasa ketika diterpa masalah. Jadilah orang yang tidak biasa di dalam persoalan hidup kita. Sebab dengan sangat rindu ayat 19, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Lihat, seluruh dunia menantikan cara kita menghandle situasi. Gimana ya kira-kira orang Kristen itu menghandlenya atau menanganinya? Gimana kita menanggulanginya itu minimal kalau kita bukan pengkhotbah atau public figure atau followers kita banyak. Paling tidak, orang-orang di sekelilingmu itu melihat Kristen itu seperti apa dari dirimu. Dan Kristen yang baru lahir baru, yang bayi rohani itu matanya memandang kepadamu. Lebih mempan kesaksianmu daripada khotbah pendeta. Karena khotbah saya bisa dianggap teori. Tapi ketika ada hidupi orang berkata, this is the real deal. Inilah yang asli. Khotbah saya itu masih jauh. Surat terbuka Kristus itu jemaat. Kehidupan Anda di masyarakat. Tuhan mau memakai kita semua sebagai saksi hidup.
Bersaksi itu bukan hanya menginjili, bersaksi itu juga di dalam persoalan kehidupan. Anak-anak Allah itu dinanti-nantikan dengan sangat rindunya oleh segala makhluk. Karena Tuhan akan dinyatakan lewat kehidupan mereka. Please Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam problema, jangan goyah. Pastor Philip lebih gampang ngomongnya, tapi kalau diterpa masalah semua kita goyah. Lebih susah goyah daripada gak goyah. Paham gak maksud saya? Orang goyah bayar harga. Tapi bayar harga untuk sesuatu yang pasti. Enak gitu loh. Saya bayar sesuatu, produknya nyata. Tetapi kalau kita itu goyah, kita juga bayar harga. Dan produknya semu. Orang yang goyah itu bayar harga. Stres itu mahal loh. Gak percaya, coba obat penenang hari-hari ini. Laris manis. Depresi, bipolar, belum lagi orang lain. Kena masalah hidupmu. Karena kegoyahanmu. Negatif thinking kita itu bisa merenggut sukacita orang kiri kanan kita. Belum lagi keluarga kita ikut-ikut kita bawa dalam stres. Goyah itu harganya mahal. Tidak goyah juga bayar harga. Pilihlah, saya pilih tidak goyah. Saya ngomong gini itu bukan berarti saya teori. Saya berikan teorinya Anda hidupi. Tapi saya sendiri dapat teori ini dari kehidupan. Saya sendiri diterpa bermacam-macam. Orang-orang dekat saya tahu. Kita semua itu sama. Saya berdiri gak lebih tinggi dari Anda. Hanya karena saya diurapi sebagai pengajar umat. Saya harus bisa membahasakan. Padahal kita semua itu sama-sama dicobai. Kalau saya bisa kuat, berarti Anda bisa kuat. Roh Kudus di dalam saya sama dengan di dalam diri Anda kok. Di ibadah sebelumnya saya ajarkan tentang kemitraan dengan Roh Allah. Sama. Hargamu dan hargaku tidak ada satupun yang overpriced. Tidak ada satupun yang dibayar underpriced. Anda dan saya sama-sama dibayar dengan price tag satu, yaitu darah Yesus. Jadi Anda dan saya tuh sama-sama anak Tuhan. Ini bukan bicara dalam dunia urapan. Urapan bisa bertambah, pilihan tetap sama. Kalau kita setia, Tuhan tambah-tambahkan. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ini memang bicara tentang seluruh bumi sih. Paulus menceritakan bagaimana gereja Tuhan itu sumber hikmat. Harusnya masyarakat itu memandang gereja bukan hanya tempat ibadah loh, tapi tempat hikmat. Sadarkah Anda? CEO harus datang ke sini, karyawan-karyawan. Orang stres datang kemari dan disembuhkan. Waktu saya bilang gereja itu bukan hanya tentang gedungnya, tetapi bicara tentang life-nya. Jemaat ini punya satu kesamaan. Jemaat Mount Sharon di mana-mana itu ada DNA. Tahu nggak, kita semua itu membentuk sebuah jaring di mana ikan nggak bisa keluar. Satu jaringnya bolong, yaitu kehidupan Anda yang lemah. Dari situ ikan keluar semua. Mungkinan ikan pertama yang keluar adalah keluargamu yang luput dari keselamatan gara-gara kita nggak mau membayar harganya. Kesaksian kita itu penuh harga, meskipun keselamatan sudah dibayar lunas. Yesus sudah mati untuk kita. Tapi untuk supaya orang lain itu bisa menghargai apa yang Yesus lakukan dan kerjakan dan korbankan dirinya, kita harus tunjukkan dulu. Karena manusia belum membuka pintu sampai mereka melihat bukti. Bukannya kita dulu juga diinjili seseorang. Karena kita respect seseorang, kita dengarkan apa yang dia hendak katakan. Lalu terima Tuhan. Bisa jadi orang itu adalah papa mama sendiri yang selama ini hidup takut akan Allah. Atau bisa jadi teman yang ajak kita ke gereja. Bayangin kalau teman tersebut menipu uangmu, masa mau Anda ke gereja? Masa ada hari ini Anda sudah menjadi orang Kristen yang lahir baru? Nggak ada. There must be someone who paid the price before you got saved. Ada orang yang membayar harganya sebelum Anda diselamatkan. Sekarang giliran Anda. Seluruh bumi ditaklukkan pada kesia-siaan. Lebih banyak contoh yang celaka di sekeliling kita. Tahukah Anda bagaimana kita berulah dalam masalah atau meresponi Allah? Itu menentukan bukan hanya kemenanganmu, tapi kemenangan orang lain juga. Ikan-ikan itu bisa lepas, bisa jadi ikan-ikan itu adalah papa mama Anda. Bisa jadi yang lepas itu anak-anak Anda. Karena Anda adalah jaring yang terdekat di kilometer itu. Dan di kilometer itu keluargamu. We are one church, my friends. Kita ini satu gereja, bukan gedungnya. We are related, kita semua itu kerabat. Kerabat dalam hadirat Allah. Saya minta setiap orang Kristen di mana-mana memahami bahwa punya masalah itu biasa. Tapi yang gak biasa adalah cara kita meresponi Tuhan di dalamnya. Itu yang tidak membuat luar biasa. Ya, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan ayat 20 ayat 21. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Haleluya. Coba lihat sekarang bagaimana orang Kristen menghadapi masalahnya. Ada 3 stage minimal yang saya lihat di sini, ada 3 fase. Coba ya saya ajak Anda mengarungi lautan ayat. Ayat 22 terlebih dulu, sebab kita tahu. Saya bacakan ya, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh.
kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ayat 22 saya jelaskan, ayat 22 dan 23, dari sisi doktrin teologi, tapi nanti saya kembangkan untuk apa yang relevan di kehidupan. Ayat 22-23 itu menyatakan bahwa Paulus ngomong gini, aku tahu, ini udah rahasia umum. Rahasia umum bahwa sampai sekarang semua makhluk itu sama-sama merasa sakit bersalin. Apalah orang bilang global warming lah, perang lah, pandemi lah. Banyak orang kena kanker, kenapa? Apakah mungkin karena industri makanan di mana mamon telah tiba, segala sesuatu dihalalkan. Suntik-suntikkanlah sana sini demi supaya terjual, demi supaya dapatkan keuntungan. Dunia gak lebih baik tahu gak? Karena tidak ada guideline yang takut akan Tuhan. Segala sesuatu dihalalkan, tutup sebelah mata asal bisa dapat cuan. Itu kira-kira dalam bahasa sehari-hari untuk membantu Anda mengerti apa yang dimaksudkan dengan oleh Paulus. Sebab kita tahu sih, sama-sama tahu bahwa sampai sekarang ini semua makhluk itu merasa sakit bersalin. Punya masalah itu biasa. Lihatlah sekelilingmu. Dunia itu dalam problema. Tapi saya coba kembangkan ya. Mengenali masalahmu bukanlah jalan keluar. Tahu bahwa Anda dalam problema, itu sepertiga jalan. Dalam doa, jangan hanya curhat sama Tuhan, masalahmu di mana? Tapi belajarlah untuk mau dituntun dewasa. Memberitahu sama Tuhan Yesus, Tuhan, I have a problem, aku punya problema. Itu belum solusinya. Coba saya ajak lihat Anda 22 selesai, 23 sudah kita baca, 24 sekarang. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Nah ini dia, tadi kan kedengaran pesimis ya. Waduh kalau gitu gimana dong Pastor Philip, hidup di dunia gak enak. Apa bunuh diri saja? Emangnya mau masuk neraka? Ataukah ya sudah kita nggak gairah? Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala. Segala firman menunjukkan pada kita untuk semangat mengelola talenta. Sekalipun dunia sakit, kita punya pilihan. Jikalau kita nggak tahu semua yang kita makan itu terkontaminasi, misalkan, saya percaya mereka akan minum racun maut dan tidak apa-apa. Kira-kira ayat itu hanya untuk penginjilan? Atau ayat itu juga meneguhkan orang yang sudah menerima Injil? Tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan memegang ular, meminum racun maut, tidak apa-apa. Bukan berarti kita gila, cari racun, kita demonstrasi. Mati, jangan salahkan siapa-siapa. Tapi maksudnya, ada perlindungan Allah. Let's believe. Dalam Kristus ada berkat peluputan. You must believe that. Goshen masih ada di tanah Mesir itu. Ketika semua kena tulah, hujan batu, belalang pikat. Tapi tempat itu terang benderang. Rumput hijau, air tenang. Let's believe part of God's grace. Salah satu bagian daripada kasih karunia, bukan seluruhnya. Jadi jangan sampai kalau ada orang diizinkan mengalami sebuah penderitaan lalu berkata kasih karunia Allah, tidak ada. Tapi sebagian daripada kasih karunia Allah itu dalam wujud peluputan. Kita bisa minta sama Tuhan untuk meluputkan kita dan keluarga kita. Doa Bapak kami bunyinya di mana? Bebaskan kami dari segala yang jahat. Dan jangan tuntun dalam pencobaan. Bukan berarti kita selalu diluputkan dari penderitaan, lalu selalu mulus hidupnya, ya enggak. Ibadah-ibadah sebelumnya saya jelaskan, the grace of God can accompany sufferings. Kadang-kadang dalam bentuk mujizat, some people dalam bentuk ketabahan. Ya, ini semua komplit, kitab Roma itu sangat lengkap, cuma dibicarakan satu ibadah, semua angle, semua sisi, nggak mungkin itu. Tapi kita bisa minta peluputan loh. Lord please spare my family. Ada berkat peluputan, katakan ada berkat peluputan. Praise the Lord. Yang keras dong, ada berkat peluputan. Amin. Kasih tepuk tangan Tuhan, come on. Tapi ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Ini bukan keselamatan masuk ke sorga, karena keselamatan yang masuk ke sorga itu dengan iman. Diselamatkan dalam pengharapan itu keselamatan di hidup ini. Salvation don't just carry you to heaven, salvation will be with you on earth too. Keselamatan tidak akan membawa Anda sampai ke sorga saja, tapi keselamatan tidak meninggalkanmu di bumi. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, janganlah orang Kristen hidup pesimis. Lihat dunia yang sakit itu fakta. Tapi kebenaran berkata bahwa dalam Kristus ada kasih karunia. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Betul sih, masuk akal. Kalau sudah dapat, ngapain berharap? Berarti ada sesuatu yang masih Tuhan akan berikan, yang sekarang dalam bentuk pengharapan.
Berharaplah pada Tuhan. Itu kata firman. Kalau orang hidup tanpa pengharapan, putus asa namanya. Orang Kristen tidak boleh putus asa. Orang Kristen tidak perlu depresi. Yang depresi pun orang Kristen bisa sembuh. Jangan cari sekedar terapi, seek healing. Healing is available. Kesembuhan itu disediakan sebagai bagian daripada warisan anak-anak Tuhan. And they shall lay hands upon the sick and they shall get healed. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan meletakkan tangannya, mereka akan sembuh. Kalau tangan kita bisa menyembuhkan, masa tangan yang menyembuhkan itu badannya tidak disembuhkan oleh Tuhan? I believe healing exists. Kesembuhan itu ada. Orang Kristen anak Tuhan tidak perlu putus asa. Anak Tuhan tidak usah selamanya bipolar. Anak Tuhan tidak perlu bergantung dengan obat penenang forever and ever, amin. Karena kita itu punya satu yang carry us, yang akan menggendong kita sampai kita dipanggil Tuhan. Namanya hope. The living hope, pengharapan. Jadi orang Kristen dilarang keras pesimis. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu attitude-nya, sikap hatinya menghadapi tantangan di depan. Oh Lord, kalau saya sampai pesimis, I am not a Christian. Tapi kalau saya orang Kristen berarti saya harus optimis. Simple kan? Kulkas kan memang ekspektasinya dingin. Kalau enggak beli lemari. Loh Tuhan beli dengan harga yang mahal loh, jadi orang Kristen anak Tuhan lah kok masih pesimis. Bukankah Kristen itu sinonim? Persamaan katanya adalah pengharapan. Pengharapan sudah dilihat kan bukan pengharapan. Jadi kalau Anda mau kehilangan pengharapan, putus asa contohnya, pergilah ke Alkitab, minta Roh Kudus terangi. Anda akan lihat living hopes. Anda akan lihat harapan-harapan baru dalam hidupmu. Tidak akan pernah berhenti, tidak pernah akan basi. Pasti setiap pagi baru di hati. Pengharapan yang di ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Guna Roh Kudus adalah di stage tengah. Berada di fase in the middle. Yang kecepit sini. Di ayat 26, ketika kita berada dalam persoalan, akan ada sebuah level di mana kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Persoalan besar atau kecil, setiap orang pasti akan mengalami panic attack atau serangan panik ini. Yang disebut kecemasan. Di level ini, bukan lagi perasaan solusinya. Di saat seperti itu, pribadi Roh Kuduslah yang akan menolongmu. Saya bersyukur untuk bahasa roh atau bahasa lidah. Bahasa roh, bahasa lidah saya itu disiplin, bukan mut-mutan. Tapi khususnya ketika saya nggak tahu bagaimana harus berdoa, ketika saya mengalami sebuah masalah. Masalah itu metamorfosis ketika dia berubah dari lalat menjadi dari ulat menjadi kepompong, lalu menjadi apa? Kita nggak tahu bagaimana dia berevolusi. Tapi di satu titik itu saya selalu menemukan persoalan apa yang saya hadapi, semakin besar semakin nyata, bahwa saya akan masuk ke sebuah fase, nggak tahu mau apa lagi. Bingung aku hadapi orang ini, atau gimana menghadapi keadaan. Aku enggak punya solusinya lagi, udah coba kiri kanan semalam-malaman pancing ikan. Plankton pun enggak dapat. Cacing pun enggak menggigit pancingku. Gimana bisnis ini terus? Setiap kita punya masalah seperti itu. Penyakit juga sama. Aku kok enggak sembuh-sembuh? Kok kambuh-kambuh? Saya bersyukur di masa-masa saya bingung, bengong. Saya menjadi orang yang seolah-olah blow on. Kepintaran saya, kepandaian, semua perhitungan saya gagal total. I am glad that I have the real Holy Spirit with me. Saya bersyukur, saya punya seorang lawyer pengacara, advokat saya, bernama Parakletos. Allah Roh Kudus itu sungguh nyata. Dan dia kasih saya satu bahasa yang membypass semua perasaan saya waktu saya tidak mood ke sana. Waktu pikiran saya sudah blunder semuanya, sudah keruh, gak bisa memikirkan jernih. I am glad I can speak in tongues. Saya bersyukur saya bisa berbahasa roh, berbahasa lidah. Kenapa saya itu sangat sayang dengan karunia ini. Sekalipun nanti di sorga saya tahu kita tidak perlu berbahasa roh atau apa. Kasih yang akan tersisa. Yang terbesar maksudnya. I'm glad in in my limitation dalam keterbatasan saya. Tuhan memberi saya sebuah sarana untuk komunikasi dengan Bapa. Ketika all else fails within me. Kalau segala sesuatu hati batinku habis lenyap. Tahu nggak bahasa roh itu diberikan bukan hanya untuk kesaksian. Mereka penuh dengan itu.
Dibaptis Roh Kudus lalu berani bersaksi itu ya. Itu dunamos ledakannya. Tapi bahasa lidah diberikan kepada kita untuk berdoa saat kita lemah, tidak tahu bagaimana harus sembahyang. You know, speaking in tongues is a gift given to us, especially to meet our problems. Berbahasa roh, berbahasa lidah adalah sebuah karunia yang diberikan kepada kita, khususnya ketika kita berada di perut ikan pausnya Yunus. Ketika kita tidak tahu ada hari esok enggak, ini pagi atau malam. Makanya ayat ini bagus. Ayat ini bukan hanya bicara tentang bahasa roh by the way, supaya Anda nggak salah. Tapi ini berbicara tentang pada luasnya berdoa dalam Roh Kudus. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ini bukan hanya bahasa lidah, Roh Kudus secara menyeluruh. Tapi bahasa lidah itu sarana saya. Dari sisi Roh Kudus nggak perlu bahasa lidah apa. Dia bisa menolong saya karena dia pribadi nyata. Dari sisi saya ini loh, si bodoh yang kecil ini, si ulat Yakub ini, si cacing ini. Kalau saya tidak kasih benang merahnya, gimana saya berhubungan? Tuhan kasih saya benang merahnya namanya bahasa lidah untuk saya terus seperti kait atau seperti layang-layang yang hampir putus. Tapi tidak pernah senar itu bisa diputuskan. Selama saya masih bisa mendengungkan lidah saya dan sembahyang. I know that I am still in God's plan. Aku tahu aku masih ada di dalam rencana Allah. Do you know that? Tahu nggak? Bahasa roh itu adalah karunia untuk problema. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu. Sebab kita tidak tahu. Sebab kita tidak tahu. Kalau Anda lihat melirik ke atas ayat 22 dimulai dengan sebab kita tahu. Memasuki masalah itu biasanya orang akan mencoba, dia nggak langsung tenggelam. Biasanya kalau orang tenggelam itu, dia pasti akan mencoba dulu sekalipun dia nggak bisa berenang. Setiap orang memasuki persoalan, punya persoalan itu biasa saya ngerti, tetapi setiap orang ketika masuk dalam masalah, level ke-1 dia akan berusaha. Nggak ada orang yang tidak berusaha. Biasanya orang kalau sudah nggak berusaha, udah pasrah, itu sudah di level 3. Atau level berikutnya. Level 1 mereka pasti akan mencoba. Sebab kita tahu, the world is sick, dunia ini sakit. Aku tahu aku punya sebuah persoalan besar. Lalu di ayat 26 beda tonasinya. Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bedanya kontras antara ayat 22, Paulus tonasinya, Paulus punya bahasa, sebab kita tahu. Di ayat 26, sebab kita tidak tahu, kita butuh Roh Kudus. Tahu nggak? Sadarkah Anda? Orang seringkali berkata kita harus intim dengan Roh Kudus. Mau tahu kapan kita bisa paling intim dengan Roh Kudus? Ketika dalam persoalan. Ayat ini jelas mengatakan, baru Roh Kudus muncul di screen-nya. Demikianlah Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Tadi sebelumnya adalah pengetahuan umum. Pewahyuan mendasar, sebab kita tahu. Seluruh makhluk sama-sama mengeluh. Tapi ketika kita tidak tahu harus berbuat apa lagi, apalagi berdoa pun tidak mengerti caranya lagi. Disitulah Roh Kudus muncul seolah-olah di tengah persoalan kita. Demikian juga Roh membantu kita ketika kita lemah. Setiap kali saya mengalami problema ya, saya diterpa beberapa kali, nggak terus-terusan sih. Tuhan itu kalau memberikan musim hidup itu nggak pernah kemarau kering. Nggak pernah, selalu musim hujan, musim kemarau. Selalu nanti setelah winter kedinginan, setelah musim dingin, musim berikutnya semi pun akan tiba. Panas-panas gimana hujan diberikan kalau yang 4 musim di negara tertentu selalu ada musim gugur atau yang namanya autumn. Hujannya banyak. Gak pernah Tuhan itu akan biarkan kita terus basah. Suatu hari tidak turun, Tuhan buat kemarau supaya kita jangan basah kuyup. Tuhan itu gak pernah izinkan kita problem. Dia selalu problem solution. Tuhan tidak memberi kita masalah. Memang kita hidup di dunia. Sadarlah Bapak Ibu Saudara, we are living in a sinful world, a fallen world. Kita hidup di dalam dunia yang jatuh. Tapi Tuhan tidak izinkan. He always mingles toils and labors with rest and peace. With peace and rest. Tadi kebaktian 1 saya nyanyikan himnal, saya nggak perlu nyanyikan lagi, dengar sendiri. Ibadah yang pertama tadi, Roma pasal yang ke-5. Saya nyanyikan beberapa him-him saya yang banyak orang gak tahu, bahkan bahasanya pun bahasa King James Version. He gave us. Tapi itu indah sekali, salah satunya bunyinya begini aja saya kasih bocoran. He always mingles our toils with peace and rest. Tuhan selalu mencampurkan, selalu menggabungkan mix and match. Antara hard labor atau kerja keras, kesusahan batin luar biasa. Dengan peace, damai sejahtera, and rest dan istirahat. Times of refreshing will come.
Karena kita tahu itu, ada waktu penyegaran. Allah kita adalah sumber restorasi. Itulah sebabnya, ketika Tuhan izinkan masalah tiba, tahu nggak Bapak Ibu Saudara, buah terindah dari setiap masalah itu bukan keluar dari masalah itu. Buah terbesar dari persoalan bukan kemenangan, tapi keintiman dengan Roh Kudus waktu engkau mengalaminya. Jangan justru diceraikan Roh Allah. Ketika seperti itu malah kita tidak berbahasa lidah, malah kita tidak cari firman Tuhan, malah kita tidak minta didoakan, malah kita menghindari pertemuan. Seperti yang dibiasakan banyak orang. Jangan, malah justru merapat, mendekat. Tapi gak ada mujizat, mendekat. Siapa bilang untuk mujizat? Untuk keintiman dengan Roh Kudus, percayalah. When the Holy Spirit is with you, He will help you in your weakness. Kalau Roh Kudus bersama denganmu, demikianlah Roh Allah akan membantumu dalam kelemahanmu. Buah terindah dari sebuah masalah adalah keintiman dengan Allah. Lalu habis itu di ayat 27, dan Allah menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu ayat 28, berubah lagi nih. Kita tahu sekarang, kayak seolah-olah Einstein berkata, Eureka, telah ditemukan. Aku menemukannya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Anda sadar nggak? Di ayat 28 kedengarannya seolah-olah dalam fase ketiga itu Paulus sudah keluar dari masalah dan berkata, akhirnya aku mengerti kenapa diizinkan masalah ini. Sekarang kita tahu, atau kita tahu sekarang bahwa Allah ternyata turut bekerja. Waktu aku dungu seperti hewan aku di dekatmu, aku hanya berbahasa lidah, aku hanya menangis-nangis dengan firman. Tapi sekarang di ayat 28, aku tahu sekarang bahwa ternyata Allah izinkan sesuatu ini, Allah izinkan ini untuk maksud yang lebih mulia. Allah izinkan karena Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Maksudnya bagi dirinya juga. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tahu enggak? Dari ayat 22, 26, dan 28. Ayat 22 bunyinya sebab kita tahu. Ayat 26 bunyinya sebab kita tidak tahu. Demikianlah Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak mengerti. Lalu ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Mengapa itu diizinkan? Tahu nggak paling bahaya dari 3 stage ini atau 3 level ini? Level tengah. Paling bahaya. Karena di masa tengah inilah orang biasanya putus hubungan dengan Allah. Saat dia berada di bagian paling keruh, aku nggak tahu, disitulah orang meninggalkan Tuhan. Dan biasanya cenderung dalam persoalan manusia jatuh dalam dosa. Atau kecewa, atau putus asa. Atau merasa Tuhan meninggalkannya. Mana Tuhan? Kenapa Tuhan seolah-olah suaranya keras terdengar di gereja tapi di dalam hidupku? Malam kudus sunyi senyap. Silent night melulu, tidak pernah tahu. Adakah Tuhan di hidupku? Tidur aku dalam stresku. Perlu obat penenang. Silent night beneran. Mana Tuhan? Ayat 22 sebab aku tahu. Ayat 26. Demikianlah Roh membantuku dalam kelemahanku. Sebab aku tidak tahu. Ayat 28. Ternyata aku tahu sekarang Dia bekerja sama. Paling bahaya itu nomor 2. Tapi justru nomor 2 itulah kuncinya untuk move on. Masuk ke stage berikutnya. Orang yang setia dan tekun dalam permasalahannya dan tahan uji. Orang itu dibawa Tuhan ke level nantinya. Enggak tentu keluar masalah sesuai aplikasi atau sesuai ekspektasi. Tapi waktu dia keluar masalah, dia bisa menoleh ke belakang. Entah dia mengalami mujizat, atau dia melaluinya dengan tabah dan keluar dengan perspektif baru. Dia selalu akan bisa dan sanggup berkata, by the grace of God, by the Spirit of grace. Dengan roh kasih karunia bisa menoleh lagi, baik dia mengalami mujizat atau belum. Atau melaluinya dengan tabah, dia sanggup berkata, aku ngerti sekarang kenapa Tuhan izinkan dalam hidupku itu terjadi. Kalau orang sudah bisa ngomong gitu, sekalipun dia belum keluar dari masalahnya, dia sudah menang. He's already won. Saya melihat beberapa orang, udah keluar masalah aja gak pernah bisa kamsyah. Saya lihat orang yang lain lagi, belum keluar dari masalahnya bisa berkata, aku tahu kenapa Tuhan izinkan. Lalu saya biasanya akan ngomong dengan orang itu, saudaraku, tak lama lagi kau akan melihat perbuatan Allah yang besar. If you can win like that in your heart, kalau Anda bisa menang seperti itu di hatimu, persoalan sudah ada di bawah kakimu. Padahal problemanya masih ada di kepala, masih dipikiri, masih meeting-meeting lagi. Tapi kalau masalah Anda sudah ada di bawah kakimu, berarti yang Tuhan cari dari permasalahanmu sudah ditemukan. Berarti persoalan itu sudah bukan lagi jadi masalahnya, paham maksud saya? Semoga ini memberikan pencerahan kepada Anda bagaimana perspektifnya ketika di dalam masalah. Karena saya sebagai gembala harus menggembalakan Anda bukan hanya dengan tongkat tapi dengan gada. Jadi kalau saya hanya bisa menggembalakan Anda di dalam saat-saat baik dalam hidupmu, saat-saat enteng, saat-saat nyaman. Enggak masalah sih orang digembalakan atau enggak ada bedanya. Tapi kalau Anda dalam masalah, saya harus berikan Anda nasi bungkus ini. Supaya nanti Anda makan dan dikuatkan. Ini nasi ajaib istilahnya firman Tuhan.
Ketika Anda dalam masalah, semoga ketika Anda merasa kesepian, tersesat di tengah kerumunan, ingatlah pesan penggembalaan ini, pesan gembala ini. I pray that you will get out alive. Anda bisa keluar dari persoalan Anda, hidup-hidup dan utuh menang. Amin Bapak Ibu Saudara. I love you. I hope you always win. Saya harap Anda selalu akan menang. Tuhan mengasihi Anda. Yang percaya, katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat 29 ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini blueprintnya, supaya ia anaknya itu menjadi sulung yang diantara banyak saudara. Gampang lah, blueprintnya itu Kristus, 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 selalu lah. Balik-balik muter-muter kemana, mau kita muter ke Semelalang Buana, melanglang Buana, ujung-ujungnya Kristus melulu di dunianya Allah. Udah kalau saya bingung, saya lihat Kristus terus. Saya baca tentang Kristus, bolak-balik. Saya kalau lagi masalah, paling getol baca apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang Yesus melulu. Saya nggak pilih kasih loh ya. Kejadian sampai Wahyu semuanya tentang Yesus. Saya bisa ajarkan sekarang, kita seharusnya begitu setiap pengkhotbah. Harus Christ Center. Kita mau ajarkan dari kitab bilangan pun nanti kenanya Kristus. Mau apapun Kristus. Tapi kalau saya dalam masalah, buka rahasia nih. Kalau Alkitab saya selalu buka Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Terus ke situ. I have a problem. I mean a problem. Oh pokoknya Kristus, 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 Kristus. Kalau saya bingung tentang diri saya sendiri, saya taruh saya di sorokan. Saya taruh di laci istilahnya. It's not about me. I see Christ, 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 Christ. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Gimana Indonesianya ya? Kuarahkan mataku pada Yesus. Langsung saya translate di tempat ya. Kulihat terang wajah Tuhan. Dan sekelilingku pun menjadi pudar di dalam terang kasih Yesus. I turn my eyes to Jesus. Gak pernah salah lah. Saya gak punya blueprintnya, gak apa-apa, pokoknya blueprint Tuhan. Nanti kan lama-lama saya dimiripkan, kalau ada yang kurang sini angle-nya, atau mungkin di sudut sini kurang berapa senti, atau mungkin saya kelebihan di sebelah sana, kekurangan sebelah sini, nanti semuanya kan difitkan, dipaskan. Yesus itu kompas saya. Kalau saya bingung di hidup ini, saya berada di mana, mau kemana? Saya lihat Yesus. Gak tanya, Tuhan mau bawa mana? Dari sini ke situ. Pokoknya kalau saya lihat Yesus, saya nyampe deh. Tak buka rahasianya cara saya bisa tegar menghadapi tantangan. I turn my eyes upon Jesus. Waktu kalau anak Anda nakal, anak Anda gak bisa diajak bicara, ini bukan anak saya. Tapi kalau ada anaknya yang rusak segalanya, Anda gak tahu gimana, nangis saja di kaki Yesus. Baca terus firman tentang Yesus. Udah Yesus, 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 Yesus. Nanti lihat, anak Anda tiba-tiba kayak seolah-olah gak terjadi sesuatu, balik sendiri kepada Tuhan. You know, Jesus is still very magical. Mungkin salah term ini, he's miraculous. Dan mereka yang ditentukannya dari semula ayat 30, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Itu step-step, sub-subnya, step-stepnya ke arah glory. Udah gitu aja. Saya nggak jelaskan satu persatu. Yesus, Yesus saja. Ujungnya nanti dibawa Tuhan dari dipanggil, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Kan di-upgrade sendiri sama Tuhan. Tekun aja. Kita nggak perlu tahu segala sesuatu. Di stage-stage tertentu, kita malah nggak tahu apa-apa. Roh Kudus bantu kita dalam kelemahan kita. Amin. Aduh Tuhan, kapan aku dapat jodoh? Aku bukan before 30 lagi Tuhan. Udah fokus ke Yesus. Dapat nggak dapat sekarang, dapat nggak dapat, nanti fokus ke Yesus. Nanti bisa dapat aja. Atau kalau belum dapat, aneh tuh. Anda tidak kalah happy dengan orang yang punya, malah yang punya itu sengsara kalau memang memaksa. Bagi saya ya, hidup itu sementara kok. Bentar lagi kita mati. Apa sih yang penting di hidup ini kalau bukan Yesus? Saya nggak ngomong gini berarti kita pendek umur, enggak ya. Saya rasa saya akan panjang umur. Tapi sepanjang-panjang umur saya sudah jalani, I think sudah lebih dari setengah. Padahal masih muda. Apa sih? Kita mau nyari apa sih? Persoalan, biasa punya persoalan. Tapi kalau persoalan itu bisa saya tukarkan. Setiap kali saya dapat persoalan, saya bisa tabung sebuah koin sorga. Nanti saya transferkan di sana. Di mana ngengat tidak bisa merusaknya. Pencuri tidak bisa mengambilnya. Wah, dengan senang hati. Bukan berarti saya menantang. Kalau masalah datang, tak jadikan nilai tukar sorga. Every time saya dapat masalah, saya akan intimate dengan Tuhan. Saya pastikan bahwa saya akan pakai masalah itu sebagai batu loncatan, bukan batu sandungan. Berarti lebih banyak masalah kan lebih banyak kesempatan untuk kita itu sungguh-sungguh besar pahalanya di sorga. Kecuali kalau kita
cari masalah, itu lain lagi. Selingkuh, nah itu masalah, bukan masalah Tuhan Yesus Kristus. Bukan masalah Tuhan, bukan nggak punya masalah. Tapi itu bukan masalah yang diizinkan Tuhan, itu masalah yang Anda cari. Itu pun ada pertobatan, itu pun ada pengampunan, ada jalan keluar sekalipun konsekuensinya tetap ada. Tapi yang saya maksudkan adalah persoalan hidup, tantangan, problema. Paham maksud saya? Ayat 31. Sebab itu siapakah yang akan kita katakan? Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini bukan masalah dosa ya. Ini masalah yang menerpa hidup kita karena memang itu bagian dari realita atau bagian dari kehidupan di bumi ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Dosa paling bodoh adalah dosa mencurigai Allah. Dari ayat ini, 2 ayat saja 31, 32, kita bisa mengambil kesimpulan yang sangat mendasar. Bahwa God always has the best intention for you and me. Tuhan tidak pernah memberi kita rancangan celaka. Kalau kita celaka hari ini itu bukan Tuhan, gandenglah Tuhan untuk keluar dari celaka itu. Atau gandenglah Tuhan untuk tetap tabah di dalam celaka Anda. Supaya nanti Anda jangan sampai mengalami celaka sungguhan dengan C huruf besar. Dari ayat ini jelas sekali, lah kalau Allah sendiri nggak menyayangkan anaknya, masa dia tidak menyerahkan bagi kita semua segala sesuatu bersama-sama dengan dia. Jangan curiga dengan Tuhan. Salah satu kebodohan yang paling besar terjadi di kalangan orang Kristen padahal mereka memanggil Allah itu Bapaknya adalah kalau dalam masalah kita seringkali curiga dan kita marah sama Tuhan. Tuhan itu bukan alamat marah, Tuhan itu adalah tempat pertolongan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, bukan tempat amarah. Kita bisa curhat marah kita sama orang lain, tapi jangan curhat marah kita sama Tuhan. Karena itu Yunus malah justru berujung ikan paus. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu ayat loh, itu Mazmur. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Dihafal ini, Tuhan itu bagi kita bukan tempat marah, tapi tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi kalau dia nggak menyayangkan anaknya sendiri, masa dia menyayangkan menyerah segala sesuatu bersama dengan dia? Saya sudah lama dari dulu menjadikan Tuhan itu alamat pertolongan dan perlindungan saya. Saya ngomong gini nggak munafik, saya ngomong apa adanya, bukan berarti saya itu nggak bisa goyah imannya, enggak. Tapi saya tidak berani, tidak akan. Dan seingat saya, dari sejak saya awal-awal baru kenal Tuhan itu masih pernah, tapi setelah itu seingatku, gak pernah saya marah sama Tuhan. Gak pernah, karena memang saya ngerasa gak berani. Karena memang saya rasa saya siapa. Jadi orang Kristen yang masih bisa marah sama Tuhan, salah alamat. Kalau dalam persoalan, malah mati gitu. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, bukan tempat amarah, kecuali tempat curhat. Kalau kita marah sama orang gak apa-apa ngomong. Di Mazmur juga ada kalau sampai ngamuk-ngamuk itu pemazmur, tapi ujungnya lihat dia memuji Tuhan. Jangan berkata kalau engkau membela aku, ayo mana mujizatnya. Jangan digituin Tuhan Yesus, gak boleh. Kita harus tahu lawan bicara kita siapa. He is not our equal, dia bukanlah level kita. Rendah hati aja di hadapan Raja. Pokoknya kita tahu dia pembela, tenang deh. Hati itu sudah aman aja berkata, pokoknya engkau pembela aku. Gak tahu kau gimana membela aku, bagaimana wujudnya, pokoknya aku percaya. Udah gitu aja. Lalu belajar setia. Dia itu pembela kita. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis. Ini saya senangnya di sini kalau saya sudah minta Anda untuk membaca 5-8. Jadi saya bisa baca cepat-cepat, saya sudah tahu Anda sudah merenungkan di rumah. Ya. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Lihat ini, Rasul ngomong begini, dia saja masa kurang penyertaan. Sapu tangannya pun menyembuhkan. Tapi lihat, dia setiap hari dihadapkan pada maut. Tapi belum mati-mati, ujungnya mati beneran. Paulus mati martir, mati syahid di Roma, Italia. Tapi Paulus berkata, aku aja gak diluputkan yang gitu-gitu. Meskipun ada berkat peluputan, ada waktunya penderitaan itu memang porsi hidup. Ya ditelan, telan dengan Tuhan. Punya masalah itu biasa. Saya beritahu satu masalah kita nanti suatu hari akan terjadi ya. Saya berikan pengumuman. Kita semua akan mati. So, if not your problem, it will be your family problem. Kita semuanya itu punya persoalan. Masalah itu biasa. Kalau Tuhan belum datang loh ya. Kalau Tuhan datang sekarang, saya tunjukkan persoalannya di mana. Banyak orang belum siap. Tapi ada sebuah masalah kita semua akan hadapi, atau orang lain akan hadapi gara-gara kita semua akan meninggal dunia kalau Tuhan belum datang. Dia punya masalah itu biasa.
Bahkan Paulus berkata, aku tiap hari diperhadapkan dengan maut. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin. Nah, ayat 38 dan 39 kita baca bersama-sama sebagai ayat mas kita, nggak perlu penjelasan di mana. Kita bangkit berdiri sama-sama. Anda diberkati Tuhan hari ini, amin. Puji Tuhan ya. Ups, kalau ini diterjemahkan maaf ya translatornya, mungkin saya bicaranya cepat. Ayat 38 dan 39, 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik, semua, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Haleluya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Praise the Lord.